في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Beliau ini kira-kira handphonenya orang Kristen. Tapi yang berjenggot. Saya tertarik sekali dengan orasi yang disampaikan tentang budaya dan agama, kultur. Memang agama ini tidak bisa dipisahkan dengan budaya. Dalam hati saya ingin mengundang beliau di Pakrek Tegal. Kalau diduetkan dengan Gus Muhyiddin, kita cocok. Di antara PKUB yang membangun semuanya agama jadi satu, jadi mubaliknya dua nanti. Untuk mendukung pelayanan Bambang Nursena Channel, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bapak Ibu, panitia meminta kepada saya untuk memberikan orasi budaya mengenai Natal dan Tahun Baru. Terlebih-lebih akhir-akhir ini saya mengamati di media sosial itu ada kontroversi tentang sejarah Natal, sejarah Tahun Baru, sampai-sampai setiap memasuki bulan Desember saya itu laris diminta bicara di mana-mana. Tentang apa? Tentang asal-usulnya Christmas, the origin of Christmas, asal-usulnya Tahun Baru. Maka biasanya bulan Desember itu di Indonesia menjadi bulan salah paham. Karena orang mengeluarkan opininya masing-masing tentang Natal, tentang Tahun Baru. Biasanya dari pihak Kristiani mengatakan begini, tidak ada yang tahu pasti kapan Natal itu terjadi. Karena itu tidak penting tanggalnya, yang penting Kristus Sang Juru Selamat selalu lahir di hati kita. Jadi ditanya kepada saya, bagaimana menurut Pak Bambang? Ya, itu jawaban nggak salah, jawaban itu benar, tetapi itu jawaban orang saleh yang malas berpikir. Karena apa, saudara-saudara? Natal itu baru terjadi 2000 tahun yang lalu. Itu tidak terlalu jauh itu. Coba bayangkan ya, kalau Anda pergi ke Mesir, kunjungi Museum Nasional. Itu nama-nama Fir'aun dari tahun 3000 sebelum Masehi itu, mulai dari zaman Old Kingdom sampai pada zamannya Fir'aun, Nabi Musa, Nabi Yusuf, itu bisa dilacak namanya. Masa Yesus baru abad pertama aja sulit dilacak? Karena apa? Karena literasi kita ini kurang. Makanya bukan hanya orang awam, pastor-pastor pun, pendeta-pendeta pun ya tidak banyak membaca tulisan-tulisan kuno. Setiap kali saya Natal itu sebetulnya orang menyanyi Gloria in Excelsis Deo. Gloria in Excelsis Deo. Bapak Ibu sadar nggak bahwa yang kita ucapkan ini bahasa dari tahun 150 Masehi? Ini terjemahan perjanjian baru
Injil Lukas dari tahun 150 Masehi dalam bahasa Latin yang dikenal dengan Vetus Latina. Pada tahun 380-an sampai kira-kira di awal tahun 400 ada seorang bapak gereja Latin, seorang yang sangat cerdas dan kekiyat, menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Latin, namanya Vulgata, Biblia Sacra Vulgata. Dia menerjemahkan bukan excelsis Deo, tapi dengan kata lain yang dipakai yang lebih lama karena terlanjur dihafal oleh lidahnya orang-orang Kristen pada zaman itu. Jadi kadang-kadang internalisasi teks itu lewat tradisi lisan, dan kadang-kadang lewat nyanyian-nyanyian liturgis, lewat tembang kalau di Jawa itu. Sadar nggak ketika kita nyanyi ayo numpak sepur bayari setali, coba ada nggak sekarang uang tali keti santak itu uang zaman Majapahit. Berarti nyanyian kita ini melestarikan uang zaman Majapahit. Kenapa enggak ngomong bayare $1 enggak? Tapi setali, tali, satak itu nama-nama mata uang pada zaman Majapahit. Tuno, satak, bati, sana misalnya. Orang dagang itu kalau satak rugi, secara dolar rugi itu satak itu. Istilah dari zaman Majapahit. Tapi bati sana artinya apa? Saudaranya banyak itu. Itu ungkapan zaman Majapahit. Nah, hanya orang yang mau belajar sejarah yang bisa mengait-ngaitkan begitu. Kalau enggak, terus biasanya ngomong mas, pokoknya selalu tak mikir angel-angel, yang penting oleh duit, lah ini susah nih orang begini. Makanya kok yang ngomong Natal, yang bicara zaman Majapahit, zaman Demak, zaman Mataram aja sudah sakit ingatan semua kok. Ketika Anda membaca buku yang berjudul Serat Babat Tembayang, ini Natalannya gongnya nanti saya cerita yang lain-lain dulu, namanya budaya. Ya toh? Konon yang namanya Sunan Tembayat itu dulu adalah Adipati Pandanarang II. Beliau namanya itu, nama Arabnya itu adalah Muhammad Hidayatullah. Karena itu ketika Tommy Pires, seorang pelancong Portugis, menulis bukunya yang berjudul Summa Oriental, dia menyebut tentang Semarang itu, menyebut nama Pate Mamet. Pate itu Adipati, Mamet itu Muhammad. Suatu saat Bupati Semarang ini, Adipati Semarang ini terkenal sifat kikirnya, tapi kaya raya luar biasa. Suatu saat Kanjeng Sunan Kalijogo itu ingin menginsafkan, menubatkan hidup itu di dunia cuma sementara, menyamar dari tukang rumput, ya kan? Kemudian tukang rumput itu membawa rumputnya dari Ndabalkat itu di wilayah Klaten Tembayat sana. Sekarang namanya Desa Mbayat. Waktu itu diberi uang, sudah menyebut nama dinar, dirham, karena apa? Kok tidak lagi tali dan sebagainya? Karena pada zaman Demak itu sudah pengaruh Turki Utsmani, maka uangnya memakai dirham, memakai istilah-istilah yang berlaku pada kerajaan Turki Utsmani. Kemudian hari kedua dia membawa rumput lagi lebih segar. Lalu ketika dia kasih uang, diberi uang 25 keteng. Kanjeng Sunan yang menyamar dia itu rumput tadi tidak mau. Kalau sekedar ini saya bisa. Yang saya minta hanya setiap hari saya mendengar beduk Semarang. Nah, mulai ada beduk toh. Padahal di Saudi Arabia, di Mekah, Medina, di Yerusalem, Palestina tidak ada beduk, apalagi kupat. Benar tidak? Artinya apa? Agama itu dimanapun
tidak mungkin lepas dari budaya lokal. Maka orang Kristen jangan ke barat-baratan, orang Islam jangan ke Arab-Araban. Jadilah orang Kristen Nusantara, Islam Nusantara yang berbeda tunggal ika. Nah, makanya kaitannya dengan tahun baru, simbol Sinterklas itu tidak tidak sifatnya mutlak. Kemarin saya seminar di Surabaya, orang bertanya, bagaimana kalau gereja tidak ada Sinterklas? Saya bilang, janganlah Anda salah paham. Sinterklas itu bukan bagian dari ibadah Kristen. Tidak ada Romo Katolik yang membakar ukupan di depan Sinterklas. Tidak ada. Karena itu bukan bagian dari liturgi. Ya kan? Pohon terang ini juga relatif. Ini sama dengan kupat, sama dengan tioyo kupatan di Jawa itu, sama dengan nabuh beduk itu satu juga nggak ada di aslinya. Tapi apa ya salah? Itu budaya. Kalau kita nggak berbudaya, kita ini tercampur dari lingkungan kita, maka kita dianggap tamu asing di negeri sendiri. Beberapa saat lalu saya Natalan di satu desa di wilayah Wonogiri. Desa itu penghasil pete, pohon terangnya itu bagus dari jauh, saudara-saudara. Ternyata itu dibuat dari buah pete. Lalu buah-buahnya itu jambu mente. Saya tanya sama Pak Camatnya yang hadir, Pak Camat, kenapa ini pohon pete dibuat begini? Ini Pak, ini khas. Ini produksi rakyat kami di sini, memang mayoritas pete. Diganti pete juga tidak apa-apa. Oh, itu budaya. Gitu. Terus saya tadi malam bicara begini, kalau nggak percaya ya, jangan GR dulu. Kira orang Kristen ada kaitannya dengan Sinterklas, bagi hadiah malam hari. Itu artinya apa sih? Bagi hadiah malam hari itu anak-anak kecil. Kalau sudah dewasa ya nggak mungkin lah nyambut gawe dewe lah. Masalah bagi hadiah malam hari itu kalau spiritualitasnya di Jawa sama dengan galak gapil gitu loh. Anak kecil itu kan hari raya kan senang sekali kan. Ya, mana-mana asal dia mau jalan saja, tidak perlu agama Islam juga pasti disambut sama yang punya rumah. Itulah spiritualitas Nusantara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita segala sesuatu mesti mengetahui akar sejarah. Lalu budaya ini muncul kapan? Jadi sekarang ini tahun baru jangan niup trompet karena trompet itu Yahudi. Betul. Trompet itu Yahudi, tapi trompet Ponorogo tidak ada hubungannya dengan Yahudi. Karena orang itu gampang digebiahunya populasinya itu. Trompet itu bahasa Yahudi namanya shofar. Nah, shofar itu biasanya untuk membaca sema. Setiap tahun baru selalu dibunyikan, tapi itu ibadah Yahudi. Kalau di Kristen nggak ada trompet, sekalipun sama-sama di negara Palestina sana trompet di kalangan gereja itu tidak ada. Tapi kalau GBI ibadah pakai trompet juga tidak salah. Itu nama alat musik ditiup pun tidak ada masalah. Nah, biasanya trompet yang shofar Yahudi itu ditiup rame-rame pada saat tahun baru Yahudi, namanya Rosh Hashanah. Ya, maka ditiuplah di situ. Biasanya ketika menerima itu membaca kitab Taurat, khususnya Ele Hadil Fahim 6 ayat 4. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Bani Israel, Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan itu esa. Nah, mirip toh dengan Islam, mirip kok, namanya Taurat, Injil itu satu rumpun, sama-sama bahasa Timur Tengah. Isma'u ya Israel ar-Rabbu ilahuna Rabbun wahid. Jadi echad, wahid, ahad itu satu rumpun. Makanya Qul hu Allahu ahad.
katakanlah dia adalah Allah yang Maha Esa. Itu Ibraninya Elohim Echad. Makanya hari pertama disebut hari Akad, ya kan? Yom Echad bahasa Ibrani menjadi Yaumul Ahad bahasa Arab. Yom Sheni, Yom Shlisi, Yom Revi, Yom Kamisi menjadi bahasa Arab Yaumul Isnin, Yaumul Thalatha, Yaumul Arba'a, Yaumul Khamis. Hari ke-6 itu bahasa Ibrani Yom Sisi. Karena pada hari ke-6 itu dibuat berkumpul umat Islam, maka disebut hari untuk berjamaah, hari Jumat. Kemudian Yom Sabat, hari Sabtu. Satu rumpun. Karena baik Islam, Kristen, Yahudi di Timur Tengah itu saudara, sama-sama terahnya Kanjeng Nabi Ibrahim. Nah, tapi begitu Kristen mampir ke Barat terlalu lama, lali umai, lalu nggak mirip lagi. Tidak mirip, kemudian yang lebih banyak diceritakan tentang Sinterklas. Tapi tidak salah saya bilang. Sinterklas itu kan sebetulnya sosok seorang suci namanya Santo Nikolas dan Mira. Dia adalah salah satu dari 318 duta yang datang pada Majma' al-Maskuniyah, konsili ekumenis pertama di kota Nikia, sekarang Iznik Turki tahun 325. Apa yang dibahas pada konsili Nikia selain masalah akidah, masalah teologi, masalah kristologi, yang dibahas penanggalan Paskah. Kenapa penanggalan Paskah? Ini rumit saudara-saudara. Tapi kalau Bapak Ibu tidak bisa ngerti apa yang saya ceramahkan, tetap bisa naik surga. Tidak ada masalah. Pokoknya belum bahas lagi.